Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya dalam kegiatan hari ini. Jadi kegiatan hari ini adalah saya akan melakukan diseminasi atau pengibasan kepada Bapak Ibu guru dengan tema budaya positif. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya dulu kepada Ibu guru, kira-kira kalau dengan kata budaya, apa yang muncul di benak Bapak Ibu budaya? Kebiasaan. Jadi budaya itu adalah kebiasaan. Terus, apalagi Bapak Ibu budaya, ciri khas. Silakan, Pak. Kalau menurut saya budaya itu tergantung dalam konteks yang bersangkutan. Budaya itu bisa jadi ciri khas, oleh cara adat istiadat, terus cara berpakaian, bahasa, itu semua termasuk di budaya. Terus cara tata krama, sopan santun, semuanya juga termasuk di budaya. Itu tergantung konteks yang bersangkutan. Jadi budaya itu merupakan hasil karya manusia itu sendiri, bukan dari alam, bukan dari Tuhan. Jadi hasil ide-ide manusia. Itulah budaya kalau menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak, luar biasa sekali jawabannya. Ya, jadi sebenarnya budaya benar, nggak ada konteksnya itu dari alam atau juga dari Tuhan, jadi konteksnya dari kita sendiri. Munculnya budaya itu karena dasar dari kebiasaan. Tadi jelas tentang budaya dari bahasa, pakaian, adat istiadat, itu semuanya muncul karena adalah kebiasaan kita, kebiasaan yang terus kita lakukan secara berulang-ulang, terus konstan dan berkelanjutan, makanya menjadi budaya. Itu kan, contohnya kita kalau ada budaya misalnya gotong royong, jadi kalau ketika ada nikah, itu kan pasti kita saling tolong menolong. Itu kan jadi budaya sekarang. Kenapa? Karena menjadi kebiasaan yang terus terulang, ya, itu budaya. Nah, di sini penekanannya yang akan saya jabarkan itu adalah penekanan yaitu budaya positif. Jadi budaya positif ini, ya, sebelum ke sana kita akan ke sini dulu. Jadi ada yang namanya pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi di sini Bapak Ibu, di sini pembelajaran itu dengan paradigma baru itu merancang itu berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga setiap murid, ya, itu belajar sesuai dengan kebutuhan. Nah, paradigma baru ini adalah di dulu ya di zaman dulu kita ketika ngajar itu, atau mungkin sekarang masih pembelajaran itu masih berpusat kepada guru, masih ya pusatnya kepada guru di depan, guru menjelaskan, siswa hanya mendengarkan. Itu artinya pembelajaran berpusat pada guru. Kalau kita tanyakan siapa yang aktif di kelas, siapa yang aktif di kelas? Gurunya. Sedangkan kita menekankan ingin siswa yang aktif. Makanya sekarang ada paradigma baru pembelajaran, itu adalah student center atau pembelajaran berpusat kepada muridnya, pada siswanya. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, artinya kita harus mengaktifkan siswa, mengaktifkan murid. Bagaimana caranya? Makanya muncullah nanti metode pembelajaran, media pembelajaran, terus model pembelajaran, itu yang bisa kita gunakan agar siswa itu menjadi aktif. Misal kayak kemarin kan kita P5 tuh. P5 itu sebenarnya siapa yang aktif? Siswanya atau gurunya? Siswanya. Kok bisa sih siswanya aktif? Kenapa? Karena dikasih project yang harus mereka lakukan. Makanya di model belajar itu ada yang namanya project based learning. Coba kalau kita terapkan di belajar kita, project based learning, artinya siswa harus membuat project. Kemarin misalnya kalau di belajar kimia itu projectnya adalah siswa bisa membuat alat praktikum misalnya. Nah itu kan kita tekankan siswanya yang bekerja, bukan gurunya menjelaskan tentang materi. Atau misalnya kalau problem, siswa yang gali sendiri materinya, siswa yang jelaskan sendiri. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Itu pembelajaran yang berpusat kepada murid.
Baik, kita lanjut. Nah, di sini dari paradigma perubahan tadi ada beberapa ilusi mengenai teori kontrol. Ilusi itu adalah artinya yang kita anggap benar, tapi ternyata itu adalah hal yang salah. Contoh yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita mengetahui bahwa guru itu tugasnya hanya untuk mengontrol murid, tapi nyatanya salah Bapak Ibu. Kita bukan mengontrol murid, ya, kita bukan mengontrol murid, tapi sebenarnya peran guru itu adalah melayani murid, bukan sebagai pelayan, tapi kita sebagai fasilitator mereka. Apa yang dibutuhkan murid kita penuhi, ya, itu tugas guru. Yang kedua ilusinya adalah bahwa kritik, ya, dan membuat orang bersalah itu dapat menguatkan karakter. Misal ada siswa yang salah, kita kasihlah mereka wejangan, kritik yang seolah mereka itu memang berbuat salah. Kira-kira anaknya bakal berubah nggak karakternya? Enggak, yang ada malah kalau anaknya itu kesal, diwejani, dikasih kritik, malah mereka akan lebih membangkang, melawan, ya kan? Itu yang muncul. Makanya itu dikatakan sebagai ilusi, bahwa kita panggil siswa, kita kasih wejangan, kita kasih kritik, itu nggak akan mengubah karakter siswa. Yang ada siswanya itu tertekan, disalahkan terus, seolah dia ini nggak ada gunanya lagi. Akhirnya apa? Muncul mental down, ya kan? Rasa bersalah. Itu yang sebenarnya menjadi ilusi. Ilusi ketiga itu adalah semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tadi ya sama ini wejangan atau kritik tadi kita kasar. Nah, kalau kamu seperti ini, kamu bisanya ini loh nanti kamu dapatkan. Sebenarnya wejangan positif itu nggak seluruhnya bisa bermanfaat bagi siswa. Ya, harus ada trik yang kita buat agar wejangan yang kita buat tadi itu bisa tercapai kepada siswa seperti itu, Bapak Ibu. Dan ilusi yang terakhir itu orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai guru ini adalah orang dewasa ya. Jadi selama ini kan kita merasa siswa harus nurut. Ya, di kelas siswa harus nurut. Kalau saya bilang A harus A, ya kan? Nah kalau seperti itu Ibu, Bapak Ibu, kita namanya memaksa siswa. Artinya hanya ada satu arah di kelas itu, guru merintah anak, masa anak. Nah sekarang kita itu harus buat yang namanya teori kontrol dua arah, siswa dan murid berkolaborasi. Makanya nanti muncul disiplin positif ini Bapak Ibu. Baik, kita lanjut lagi. Nah inilah disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin tadi dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Nah, jadi selama ini kalau kita katakan anak ini kurang disiplin, selalu konotasinya kalau kata disiplin tadi siswanya ini nggak nurut, nggak patuh kepada kita, atau sering melanggar. Itu kan selama ini konotasi yang kita pikirkan kalau dengar kata disiplin. Ya, nyatanya disiplin itu Bapak Ibu adalah untuk menciptakan murid itu untuk memiliki pengembangan diri. Jadi di sini nanti ada penekanan perilaku yang mengacu kepada kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin itu targetnya itu siswa itu memiliki jiwa nilai. Jadi bukan serta-merta karena dia nurut, dia patuh, siswa itu dikatakan disiplin, tidak. Jadi banyak nilai yang bisa kita ukur kalau mau mengatakan siswa itu disiplin atau tidak. Misalnya saja kebajikan itu pada profil belajar Pancasila. Tadi sudah disinggung oleh kepala sekolah kita, misalnya berakhlak mulia, berkebinekaan global, ya kan? Terus mandiri, berakhlak kritis, itu semuanya adalah nilai. Jadi kalau siswanya sudah berpikir kritis, berakhlak kritis, kreatif, siswanya itu sudah disiplin karena memiliki nilai kebajikan. Jadi nggak harus disiplin tadi, siswanya tepat waktu datang. Itu
memang benar, tapi itu adalah batasan yang kita tahu gitu. Ya. Jadi selama ini kita tahunya siswa itu tidak ada waktu menurut waktu dengan peraturan sekolah sudah dikatakan disiplin. Ternyata disiplin itu luas. Kalau siswanya menghormati guru itu sudah disiplin. Siswanya punya akhlak itu sudah disiplin. Jadi banyak sekali informasinya Bapak Ibu. Baik. Kebutuhan untuk bertahan hidup ada nggak di sekolah kita? Apa kebutuhan kita untuk bertahan hidup? Gaji. Benar. Iya, benar. Jadi sebenarnya ini konteksnya itu pada kedisiplinan. Ya, jadi siswa itu survival itu gini Bapak Ibu istilahnya. Kita memiliki jiwa untuk bertahan, ya bertahan hidup. Misal gini, siswa kita panggil tadi, kita pojokkan, kita buat asumsi bahwa mereka ini salah. Apa sih yang dia lakukan? Melawan kan? Istilahnya dia akan membangkang. Nah itu adalah salah satu kebutuhan siswa untuk survival, untuk bertahan hidup. Kalau dia mangut nurut-nurut saja, siswanya terus kita jadikan istilahnya batu yang salah atau enggak akan salah terus. Tapi kalau dia ada rasa pembelaan, rasa ingin pembenaran, nah itu ada survival. Ya, jadi kalau nggak ada jiwa survivalnya, terasa kebutuhan survival, maka nggak ada semangat kita untuk terus hidup, Bapak Ibu. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Ini jelas. Coba kalau siswa nggak ada cinta, nggak kita kasih cinta, nggak kita kasih sayang, apa yang terjadi? Siswa merasa diabaikan, siswa merasa tidak dibutuhkan lagi. Oh, yang dikasih perhatian yang itu terus, kami nggak pernah dianggap. Akhirnya apa? Muncullah mental down. Tapi kalau kita kasih sayang, saya kasih sayang bukan di peluk, bukan di apa ya, kasih sayang itu artinya support, terus juga pembagian sama rata, kita kepedulian kepada mereka, itu kasih dan sayang kita. Jadi yang sampai di kelas itu ada yang anak emas sekali, jadi nggak timbul istilahnya konotasi bahwa dia itu yang lebih dikasihi, itu yang lebih disayangi. Itu Bapak Ibu. Yang ketiga itu kebebasan, freedom ya. Jadi kita memiliki kebebasan, bebas pendapat, wajib itu siswa diberikan bebas pendapat. Bahkan kalau bisa, di dalam pembelajaran itu siswa diberikan kebebasan untuk melakukan refleksi. Jadi bukan refleksi kepada diri mereka saja, boleh Bapak Ibu minta refleksi kepada siswa. Oh, anak gimana nih? Setelah Pak ngajar tadi, paham tidak? Paham atau belum? Nah, kira-kira apa sih kekurangan yang buat kalian itu tidak paham? Kalau kita nggak ada refleksi, benar kata Pak Deson tadi, kita nggak tahu di mana kekurangan kita. Kita merasa siswa pasti paham semua, sehingga pembelajaran itu sampainya itu nggak akan maksimal. Tapi kalau ada refleksi, kita bisa mengganti. Oh, siswanya ini nggak paham kalau kita menjelaskan full di papan tulis, sehingga nanti ada inovasi baru. Oh, kita gunakan proyektor, kita gunakan media-media ini. Jadi refleksi ini, kebebasan yang diberikan oleh siswa ini bisa mengubah kita agar proses pembelajaran itu berpihak kepada murid. Keempat, kesenangan. Nah ini sebenarnya yang menjadi keharusan juga di kelas, biar siswanya nggak monoton, nggak tegang di kelas, harus ada kesenangan yang kita tanamkan di kelas. Jadi kemarin ada beberapa guru yang sudah kasih ice breaking di kelasnya. Nah itu sudah membangkitkan motivasi anak di kelas. Jadi anak itu merasa ketika pikiran berat penuh dengan pembelajaran seharian full, dengan ada ice breaking mungkin berkurang, lebih rileks lagi pembelajaran. Itu bisa. Jadi itu kebutuhan siswa dalam belajar. Yang terakhir itu adalah kekuasaan atau power. Nah ini kekuasaan atau power ini adalah rasa ingin menguasai diri, istilahnya kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, dari kelima kebutuhan dasar manusia ini, kalau satu saja tidak terpenuhi, yang terjadi adalah itulah jawaban kenapa siswa sering mengalami kasus atau masalah, sering minggat, sering tidur di kelas, sering misalnya ke kantin di jam pelajaran. Kenapa? Karena mungkin salah satu kebutuhan mereka ini tidak dipenuhi, tidak terpenuhi secara langsung di sekolah.
oh kelasnya ini menegangkan, saya takut sekali dengan gurunya. Akhirnya apa? Yuk kita kabur ke kantin saja, nggak usah belajar. Kenapa? Karena rasa kesenangan tadi tidak dimunculkan di kelas. Atau misalnya dikit-dikit siswa dimarahi di kelas tanpa dimakan mistar, apa yang terjadi? Kebebasan mereka berpendapat itu ditekan, sehingga mungkin akan menjadikan siswa malas belajar, mending tidur aja di kelas. Nah itu sebenarnya yang bisa menyebabkan atau munculnya masalah atau kasus di kelas, karena kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi secara sempurna, Bapak Ibu. Jadi kelima, jadi motivasi kalau kita ketahui adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan tindakan tertentu. Jadi selama ini ternyata siswa kita ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsiknya. Intrinsik artinya di dalam dirinya sendiri. Ekstrinsik artinya motivasi dari luar. Nah, misalnya di sini adalah kenapa sih siswa rajin sekolah? Kenapa siswa kita rajin sekolah? Karena ada motivasi. Tapi kita lihat dulu motivasinya dari mana. Apakah motivasinya itu sering kelihatan di situ ya? Motivasinya itu adalah karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ada nih di kelasnya nih, karena takut hukuman dari wali kelas, makanya ada di sekolah. Ada kan? Ada. Itu motivasi mereka. Saya harus sekolah terus karena kalau tidak sekolah saya kena denda oleh wali kelas. Sehingga di sini muncul takut dihukum istilahnya. Itu yang jadi motivasi mereka, motivasi ekstrinsik. Terus yang lainnya, yang kedua itu adalah mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sering nih kita kasih imbalan atau umpan kepada murid. Anak-anak nanti yang sekolahnya full bakal dapat ini loh, atau yang kehadirannya full bisa dapat ini loh, atau yang nilainya 100 dapat ini loh. Itu motivasi bagi mereka biar bisa dapat nilai 100, biar dapat kehadiran full. Berharap mendapat imbalan atau penghargaan, itu motivasi. Semuanya yang dua itu adalah motivasi ekstrinsik dari luar, karena takut dihukum, karena pengen imbalan. Nah, yang ingin kita capai di disiplin positif ini adalah bagaimana itu muncul pada dirinya sendiri motivasinya, yaitu motivasi menghargai nilai kebajikan tadi. Jadi kenapa dia pengen sekolah terus? Yang kita harapkan ini yang didapatkan. Mereka secara sadar diri dari dalam dirinya sendiri itu muncul, oh saya pengen sekolah karena pengen pintar, pengen lulus, pengen dapat ijazah, pengen lanjut kuliah. Itu yang kita harapkan. Jangan sampai siswa kita itu pengen sekolah karena tadi takut dihukum, takut atau ingin dapat imbalan. Tapi yang kita harapkan adalah siswa itu dari dalam dirinya memang termotivasi untuk sekolah. Memang susah Bapak Ibu, ya memang susah kita terapkan ini. Nah, untuk konsep disiplin sendiri ada 4, ya. Ada yang gagal, ada yang sukses. Ya, konsep disiplin yang pertama itu adalah identitasnya bisa gagal. Tadi kasih hukuman. Coba kalau siswa kita kasih hukuman, apa yang terjadi? Menyakitkan. Terus juga tidak nyaman. Ada juga muridnya takut. Ya, itu muncul kan kalau kita hukum siswanya. Kamu kemarin tidak sekolah ya? Silakan lari. Ya, yang muncul apa? Oh, jadi saya tidak sekolah bela, ambil sekolah aku bakal dihukum lagi. Nah, takut kan muncul, sehingga nanti siswanya ini kalau bertemu dengan guru yang menghukum tadi, ya sudah lah takut lah itu, tidak nyaman lagi, ya kan? Itu yang muncul. Terus juga murid menjadi rendah diri atau menyembunyikan kesalahan. Jadi pura-pura nggak salah nih, ya kan? Karena takut tadi dihukum, akhirnya siswa nggak jujur. Itu sebenarnya kekurangan. Ya, kalau kita sering menghukum siswa, pasti ini akan muncul pada siswa kita. Yang kedua, itu adalah penghargaan. Kalau siswanya sering kita kasih penghargaan, yang terjadi adalah sebenarnya penghargaan bagus kita kasih ke siswa, tapi sebenarnya bisa menimbulkan juga
hal yang kurang baik. Pertama, tidak efektif. Biasanya yang dapat penghargaan, misalnya ayo yang dapat nilai 100 nanti dapat ini, ya kan, dapat barang A, dapat barang B. Akhirnya apa? Tidak efektif. Yang hanya dapat hanya yang menguasai kelas saja, yang menguasai pembelajaran saja, sehingga nggak merata. Terus juga merusak hubungan, sifat iri. Oh, aku terus dapat, aku kapan hidup Pak? Iri kan? Jadi kalau ada imbalan, kita ngasih si A, ngasih si B, ngasih si C saja, dia ini nggak pernah dapat, ya udah dia nggak iri lah dengan kaca tadi, ya kan? Itu sebenarnya yang menjadikan identitas kita gagal. Terus juga ini adalah apa? Nih, mengukur dengan sistem ranking. Ternyata Bapak Ibu benar, kalau di sebenarnya kurikulum 2017 itu tidak boleh ada perankingan. Kenapa? Itu imbasnya adalah ke tadi penghargaan ini. Itu bisa istilahnya membuat apa ya, konotasi batasan. Oh, ini siswa yang pintar, ini siswa yang kurang. Itu sebenarnya yang kita takutkan, ya. Nah, bagaimana dengan konsep disiplin yang sukses? Kalau ini kan gagal, jadi kita kalau bisa nanti nggak boleh menghukum siswa lagi, nggak boleh lagi memberikan penghargaan. Jadi kalau konsekuensi sebenarnya ibu, di sini ada yang namanya stimulus respon, terus murid menghormati peraturan. Nah, inilah nanti di sesi akhir ada yang namanya keyakinan kelas. Jadi kalau Bapak Ibu itu sudah melaksanakan aksi nyata untuk PNM yang disiplin positif, itu ada yang membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas ini ada yang namanya konsekuensi, ya, konsekuensi dan keyakinan. Konsekuensi ini berlaku apabila siswa melanggar konsekuensi, asalkan siswanya sepakat. Contoh, misalnya siswa terlambat, kalau selama ini kan hukumnya tadi lari, terus siswa disuruh pakai jongkok, ya kan, mungut sampah. Mungut sampah bagus untuk konsekuensi. Yang bisa kita lakukan adalah cari kesepakatan dengan siswa. Nah, kira-kira kalau kalian terlambat, maunya apa konsekuensinya? Suruh siswa dulu yang pilih. Oh Pak, kami pengennya kalau terlambat disuruh mungut sampah 100 buah. Udah, tulis mengungut sampah 100 buah. Kan siswa yang buat. Jadi mereka secara sadar kalau mereka terlambat, mereka bakal mengungut sampah. Nggak perlu lagi kita suruh. Mereka sadar sendiri. Kalau siswa jadi di kelas, misalnya, apa misalnya? Oh harus disuruh istighfar. Kan secara langsung mereka tertanam di mereka sendiri karena mereka yang buat keyakinannya. Maka mereka sendiri akan melaksanakan konsekuensinya. Tuh. Jadi siswanya sudah berpikir sendiri ya Bapak Ibu. Beda dengan menghukum tadi. Kalau menghukum tadi siswanya membangkang, tapi kalau kita kasih konsekuensi, siswanya bakal nurut karena itu peraturan yang mereka buat sendiri, ya. Terus yang terakhir, nah ini sebenarnya yang kita harapkan dari disiplin positif, yaitu adalah restitusi. Restitusi ini adalah satu, murid bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Jadi nanti sebenarnya ini akan dijelaskan lagi lebih lengkap di materi mengenai segitiga restitusi, ya. Ada nanti segitiga restitusi itu apa? Nah, restitusi ini sebenarnya untuk secara sadar siswa itu mengakui sendiri kesalahannya dan mencari sendiri pemecahan masalahnya. Misal siswa terlambat, kan selama ini kalau kita hukum langsung lari. Sebenarnya kan kita kalau di restitusi ini cari dulu akar masalahnya. Kenapa anak kemarin terlambat? Masa ada alasan kan? Pak. Nah, besok kalau bisa bagaimana caranya biar tidak terlambat lagi? Artinya siswa dikasih kesempatan. Ada masalah, ada kasih alasan, terus disuruh cari sendiri solusinya. Dapat kan? Jadi siswa artinya secara langsung bisa memecahkan masalahnya sendiri. Itu yang diharapkan dari disiplin positif. Siswa sudah tertanam restitusi, ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Ini oke, nah langsung ke sini. Apa sih perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, di sini ada kasusnya. Kasusnya adalah murid sering tidak mengerjakan PR. Bawa pena Bapak Ibu? Bawa.
Boleh Bapak Ibu dituliskan kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan ketika mendapatkan kasus murid ini tidak mengerjakan PR. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Iya, berdasarkan fakta kita di lapangan. Apa yang Bapak Ibu lakukan ketika siswa tidak buat PR? Ya, apa? Ya. Ya, ini berdasarkan fakta. Misalnya apa nih? Kalau muridnya sering tidak mengerjakan PR, silakan Bapak Ibu kalau sudah boleh ditempelkan di sini. Yang ada pena boleh pakai spidol ini. Nah, yang ada pena boleh pakai spidol warna-warni. Oh, jangan. Karena mau digunakan lagi nanti. Tapi kalau pinjam boleh. Ya, apa ya kira-kira yang kita lakukan? Saya sendiri Bapak Ibu sebelum kenal dengan restitusi ini masih tergolong sebagai penghukum. Masih tergolong sebagai penghukum. Saya sadar diri, tapi sekarang saya sudah menyadarkan diri kembali untuk bisa menerapkan restitusi ini. Jadi kalau di kasus ini murid tidak mengerjakan PR, yang saya lakukan adalah silakan boleh ditempelkan ya Bapak Ibu di kolom atas. Nanti tinggal saya klasifikasikan yang mana yang hukuman, yang mana konsekuensi. Jadi masuk dia. Ya, jadi di sini kita bukan mencari kebenaran atau kesalahan ya Bapak Ibu, kita sama-sama koreksi. Iya, dan cari solusi. Dibaca dulu. Nanti baru kita klasifikasikan. Ya, dibaca dulu. Oke. Ya, fakta kalau saya dulu kalau siswa mengerjakan PR nggak ada nilai, terus siswa disuruh kaunya buat, nggak ada urusan. Ya, misalnya dipaksa harus buat tugas. Pertanyaannya adalah murid sering tidak mengerjakan PR, apa yang kita lakukan? Siswanya diusir dari kelas misalkan, ya silakan Bapak Ibu. Boleh ditempel di depan Bapak Ibu, nggak tahu ada orang boleh makan atau tidak? Ya boleh, silakan. Ya, boleh. Boleh. Diakomodasi apa? Ya, terima kasih Bapak Ibu dan terima kasih. Kita sambil saja. Iya, oke. Dul. Boleh Pak? Oke, baik. Coba kita klasifikasikan dulu ya Bapak Ibu. Kita klasifikasikan dulu. Oke. Ada yang dituliskan murid yang tidak mengerjakan PR tegak di depan kelas. Ini maksudnya apa? Hukuman ya? Ini jelas hukuman nih. Hukuman. Terus diberi tugas tambahan. Hukuman. Terus ditanya apa sebab anak tersebut tidak mengerjakan PR dan dinasehati. Ini bisa masuk ke restitusi. Karena kita sudah memberikan kesempatan siswa untuk memberikan alasan. Kan pasti ada alasan siswa mengerjakan. Ini saya suruh untuk keliling lapangan. Oke, hukuman. Terus memberikan arahan supaya siswa bisa bertanggung jawab dan memberikan hukuman. Jadi kita tengah ya, bisa ke konsekuensi ya. Jadi dia
ada arahannya, tapi sebenarnya hukumannya ini yang kurang. Jadi kalau hukumannya dihilangkan bisa ini ke restitusi. Ini dihukum memberikan hukuman dan nilai saat oke, dipanggil ditanya alasan tidak memberikan oke, pulang tapi berbeda. Bisa ya ini ke restitusi. Nilainya kurang, nah ini adalah konsekuensi. Dikasih hukuman tidak dapat nilai, ini konsekuensi. Ya, ditanya alasannya dulu, bisa ke restitusi. Dikuatkan sanksi, yaitu lari di lapangan. Ini diberikan hukuman dan apa alasan tidak mengerjakan PR. Jadi tengah-tengah ya, tapi ini ada hukumannya. Nah ini Bapak Ibu, ya, jadi dari masalah yang sama, kasus yang sama, ternyata banyak cara yang kita lakukan. Ada yang melakukan hukuman, ada yang secara tidak langsung ada konsekuensinya, ada yang sudah melakukan restitusi. Ya, jadi kita harapkan sekarang sebenarnya kita itu pengen memenuhi kolom restitusi. Tanya dulu ke anaknya, kenapa anak nggak buat PR? Pasti ada alasan kan? Misalnya ada anak yang bekerja atau memang malas misalnya ngerjakan. Itu orangnya kita gali, kenapa bisa malas? Oh tidak paham Pak materinya. Coba kamu cari solusi bagaimana biar paham. Pasti kan mereka ada ini. Nanti saya coba tanya ke teman A. Nanti saya coba diskusi lagi dengan guru. Siswa secara tidak langsung pasti akan menimbulkan solusi kalau kita kasih kesempatan kepada mereka untuk selanjutnya menyelesaikan masalahnya. Ya, nah ini kita kasih gambaran Bapak Ibu. Jadi kalau hukuman, ini contohnya, ya, guru menghukum murid dengan hormat bendera, ya, guru marah dan murid menjadi takut. Ini ada hukuman jelas tadi ya, ini hukuman. Terus kalau dia adalah konsekuensi apa nih? Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat, jadi dikasih kesempatan atau dilipat gandakan. Tadi itu udah benar tuh jadi konsekuensi. Memang kalau mengerjakan PR kamu nggak dapat nilai. Kalau mau dapat nilai kerjakan lagi. Jadi misalnya gini, kalau hukuman itu konotasinya negatif. Kalau konsekuensi konotasinya adalah positif. Ya, jadi kalau negatif tadi itu lebih ke fisik ya. Lebih fisik dan verbal yang keras, marah-marah. Tapi kalau konsekuensi itu imbasnya itu kita istilahnya menyuruh siswa agar bertanggung jawab. Ya, tadi ini guru tegas dan murid mengikuti peraturan. Jadi ada peraturan memang kalau kamu nggak buat tugas nggak ada nilai. Ya itu sudah ada konsekuensi sangat benar. Nah untuk restitusi sendiri kita tanya tadi ya, tanya ke siswanya kenapa kamu membuat tugas, ya kan? Pasti ada jawaban. Itu yang kita harapkan. Sehingga nanti guru sama murid ini saling terbuka masalahnya. Jangan sampai kita tahunya secara intrinsik dari dalam dirinya sendiri, bukan dari dorongan luar. Nah, lanjut ya Bapak Ibu, masih ada materinya. Karena kita kurang lebih harus siap direkam. Ya, harus siap direkam Bapak Ibu. Ya, jadi kurang lebih masih 25 menit lagi. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Ya, apa sih 5 posisi kontrol guru ini? Jadi, kita sebagai guru ternyata memiliki posisinya yang berbeda-beda. Ada 5 posisi yang ingin kita, ya, oke, ada 5 posisi kontrol ini. Kita lihat dulu. Sama ini Bapak Ibu, saya minta kesempatan kepada Bapak Ibu. Ketika ada murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara, apa yang kita lakukan? Boleh ditempelkan di pohon-pohonnya dulu. Baik, silakan. Jadi kalau ada murid tidak memakai atribut lengkap ketika upacara, apa yang kita lakukan? Di pohon, di dalam pohonnya. Oke. Iya, terima kasih. Iya, benar. Ada yang masih perlu kertas? Masih perlu. Oke, masih. Iya. Oke. Boleh.
biasanya guru sudah bersihkan WC. Sudah ini kan. Nah. Iya Bu. Jadi ketika upacara saya nggak pakai kopi, nggak pakai dasi. Nah yang kita lakukan apa? Iya, berdasarkan kasus yang dibahas. Fakta kita ya Bapak Ibu. Kalau kita kan biasanya selama ini dipanggil anaknya. Kamu setelah ini bersihkan WC ya. Maksudnya ini untuk kedepannya setelah webinar ini? Enggak, ini kasus kita dulu. Kasus yang nyata, fakta kita sesungguhnya. Iya, benar sekali. Karena kita mau menggali dulu kira-kira pemahaman kita ini selama ini kita ini gurunya di posisi mana gitu. Kalau saya sih menetapnya sebagai teman. Dan menetapnya sebagai teman. Dari lapangan, bersih WC, rumah juga masih. Pilih yang jokir nih. Boleh. Lagi tete. Oke. Nah. Oh, itu kalau dipinjam boleh, tapi kalau bawa pulang jangan. Karena mau digunakan lagi nanti kegiatan selanjutnya. Alhamdulillah. Oh, jadi harus 3 kali ya hasilnya. Oh. Ya, silakan Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baik, nah sebelum kita bahas ke sana ya, nanti kita bahas ke sana, kita bahas di sini dulu. Ya, kita langsung ke depan dulu, kita cek dulu di sini. Jadi kira-kira apa sih yang akan kita lakukan? Yang pertama, kalau sebagai kontrol penghukum, ya kontrol hukum ini kita akan pasti menghukum siswa, patuhi aturan sekolah, lalu disuruh berdiri di barisan, ya kan? Ayo anak, yang nggak lengkap bilang tadi, nggak pakai topi, nggak pakai dasi, yuk buat barisan baru, ya. Artinya kalau kita sudah melakukan itu, kita sudah terindikasi sebagai guru penghukum. Saya menyadari saya juga penghukum, ya. Ya, jadi ini ada ya fakta yang kita sering melakukan itu, kita pisahkan siswanya tanpa kita tanya alasan sebenarnya. Tapi memang kalau perkara nggak sempat lagi ya menanyakan alasan, tapi setelah upacara bisa kita tanyakan alasannya kenapa. Ya, jadi muncul eksekusi nantinya. Nah, kalau dia membuat alasan bersalah, seolah-olah kita ini membuat siswa itu memang bersalah sekali melakukan itu. Kamu ini enggak saya ini berapa kali bapak guru harus memberitahu kamu, bapak kecewa sama kamu, ya kan? Jadi kita itu menyalahkan siswa seolah siswanya memang salah kayak itu melakukan itu. Nah, yang muncul dari dua ini sifatnya negatif. Jadi kalau negatif, misalnya siswa itu tidak nyaman, siswa takut, dan ini kontrol ini itu negatif Bapak Ibu kalau kita lakukan secara terus-menerus pada siswa. Timbulnya bukan siswa taat pada peraturan, siswa bisa malah membangkang lagi, ya. Karena seolah mereka harus disalahkan. Nah, yang ketiga itu ada teman. Nah, teman itu netral. Oke, kalau saya gambarkan pohon seperti ini, penghukum itu paling bawah buat tanah, akarnya negatif. Ini sudah agak mendingan membawa masalah, tapi masih negatif. Nah, teman ini adalah tengah-tengah. Kita memposisikan diri kita sebagai teman kepada siswa. Tapi ingat, harus ada batasan dan kontrol. Jangan sampai guru dan teman itu tidak ada batasan lagi. Takutnya nanti sisanya ngelunjak. Itu yang kita lakukan. Nah, di sini kita itu semuanya
memposisikan diri sebagai anak, ayo kamu ini kan harusnya biar Pak ini bangga sama kamu. Jadi kita memposisikan sebagai teman dia. Seolah-olah siswa itu memang dibutuhkan, siswa itu memang perlu dikasih wejangan, ya. Kali ini tidak apa-apa salah, besok dan sampai lagi ya. Nah itu yang bisa kita lakukan sebagai seorang teman kepada guru dan kepada murid. Ya, ini netral. Jadi kalau sebatas ini Bapak Ibu sudah bagus. Tapi kalau saya mentoknya sampai sinilah, sebatas teman. Tapi lebih sering ke penghukum dan membuat rasa bersalah. Tapi ini mentoknya adalah teman ini. Nah yang kita kejar itu adalah posisi kontrol yang positif. Yaitu yang pertama, posisi kontrol yang positif itu adalah sebagai pemantau. Kita memantau siswa. Nah ini biasanya sering terjadi di wali kelas. Nah kalau wali kelas biasanya dia ini memiliki jiwa guru sebagai kontrol pemantau biasanya. Nah kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi si olah tadi mau restitusi. Kita sudah tanya kan panggil ya misalnya kalau wali kelas, kenapa kemarin nggak sekolah? Ya pasti ada alasan kan gini. Ya dikasih jangan kita dikit. Tapi ingat batasannya tadi, jangan menyalahkan anak. Tapi kita kasih wejangan, suruh mereka cari solusi. Itu. Nah wali kelas biasanya sudah sampai ke sini. Dia sudah memantau anak-anaknya, mereka tahu anaknya sekitar sekolah, terus dipanggil cari solusi. Itu wali kelas. Nah yang ingin kita capai itu adalah ke sisi sebagai seorang manajer. Jadi di sini kita bisa melakukan segitiga restitusi. Jadi kita tanya ke siswanya, anak, kamu tahu nggak tadi apa kesalahan kamu? Misalnya, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Ya kan? Jadi seolah-olah siswa dikasih tadi kesempatan untuk menyampaikan alasan, terus dikasih kesempatan untuk mencari solusi. Jadi nggak kita yang nyari solusi, mereka sendiri nyari solusi. Jadi untuk menghukum, membuat rasa bersalah dan teman itu dari esensi, artinya dari kontrol luar. Tapi kalau pemantau dan manajer itu dari diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ya, dari diri kita sendiri kalau kita memang mau menyelesaikan permasalahan itu. Kalau penghukum tadi ada timbul dari hukuman luar tadi. Nah, kita lihat dulu kira-kira di sini munculnya apa? Lari lapangan, penghukum, menanyakan kenapa tidak berpakaian lengkap, memberikan sanksi, ini bisa membuat rasa bersalah, dihukum menyapu, penghukum, diberi hukuman hormat bendera, penghukum juga, tetap ikut upacara tapi buat barisan baru, ini membuat rasa bersalah ya, bisa nih. Memberikan upacara ulang kepada peserta didik, ini bisa dibariskan ke depan, dinasehati sebab kebersihan lingkungan. Ini tadi bisa di sini. Disuruh berdiri di luar barisan kelasnya. Bisa kita alasan juga sih. Dengan hukuman ini sedang pemantau, tapi di bawahnya itu membuat rasa bersalah. Ini sudah kita tanya alasan. Oke. Ini bisa ke itu kan kita mengulangi, bisa ke teman. Nah, Bapak Ibu, jadi tingkat yang paling tinggi itu adalah di pemantau, ya. Jadi yang kita harapkan sebenarnya kita mau sampai ke manajer agar bisa siswa itu mencari sendiri solusinya. Kenapa kamu nggak pakai lengkap kemarin? Apa alasannya tinggal Pak? Misalnya, kok bisa tinggal? Bagaimana biar minggu depan nggak tinggal lagi? Oh, nanti saya siapkan dari hari Sabtu, saya sudah masukkan ke dalam tas. Nah itu kan sudah ada solusi dari mereka, sehingga muncul restitusi nanti. Ya, oke, Bapak Ibu. Jadi ini cara lengkapnya 5 posisi kontrol dulu, ya, dari penghukum sampai ke manajer. Nah ini ada penjelasan lebih rincinya lagi. Kalau sebagai penghukum itu nada suara gurunya tinggi,
ya kan? Terus juga muridnya mungkin marah, dendam atau bersifat agresif, ya kan? Coba kita panggil karena dia nggak pakai atribut pelengkap tadi, kita panggil langsung kita hukum. Artinya apa? Ada siswa yang membangkang kan? Terserah Pak, kabur kan siswanya. Karena kenapa? Istilahnya mereka itu sudah ada konotasi negatif tadi, ya. Kemudian dalam pembahasan masalah, ada suara gurunya memelas, ayo anak, tolong bapak, yang saya bapak malu, yang saya bapak karena marah kepala sekolah, karena kamu ini sering tidak sekolah. Itu biasanya ada nada melasnya kepada siswa, memohon kepada siswa, atau murid akan merasa bersalah, terus murid akan merasa gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ya, ini buat masalah kamu ini jarang sekolah, kamu nggak mikirkan orang tua kamu di rumah. Kamu kan selalu belajar, orang tua kamu matang nyari uang. Itu ya yang sering kita lakukan. Kita buat siswa seolah bersalah. Oh, kalau saya ke sekolah, orang tua saya sudah capek sekali mencari uang. Itu biasanya sering kita lakukan sampai saat ini saya juga sering melakukan. Nah, yang positif ini itu sebagai teman. Nada suaranya sudah akrab, ramah, ya, dan juga ada bercanda dikit. Ayolah sekolah besok, masa nggak sekolah terus. Jadi ada tingkatan suara, ada tingkatan yang terus beranjak pada kita. Dan di sini muridnya itu akan merasa senang dan akrab dengan guru. Nah di sini yang menjadi negatifnya kan netral, tapi negatifnya di sini murid hanya mau mendengar guru tertentu. Itu kelemahannya kalau kita terlalu dekat dengan guru. Siswanya itu bahkan merasa aman karena tadi ada guru yang sefrekuensi. Itu yang kita takutkan negatifnya. Oh, salah apa itu? Kenapa itu? Ya kan? Karena siswanya ini merasa aman. Ya, itu yang kita takutkan. Jadi ingat ketiga ini, 1, 2, 3 ini konotasinya negatif Bapak Ibu ya. Kalau sering kita lakukan, imbasnya itu besar sekali bagi siswa. Nah, sekarang kita belajar ke sini biar positif, biar kontrol kita kepada siswa itu bisa tercapai. Yang keempat itu memantau atau mengawasi. Ya, biasanya ini ada suaranya datar, berbicara sesuai dengan catatan dan fakta. Wali kelas nih, kemarin kamu tidak sekolah, 3 kali apa kemanean, ya kan? Panggil wali ya. Itu biasanya wali kelas. Mereka memantau walaupun mereka nggak secara langsung ketemu dengan siswanya, mereka tahu karena lihat dari catatan absensi. Nah, ini memberikan konsekuensi. Kalau kita ada konsekuensi tadi kelas, kalau ada yang kelas tadi, ini bisa kita terapkan kepada siswa. Kamu sudah 3 kali tidak sekolah, konsekuensinya adalah misalnya apa tadi? Misalnya disuruh bersihkan kelas atau dekor kelas, misalnya konsekuensi dibuat sepakati. Ya, timbulnya siswa bertanggung jawab secara mandiri, secara dari dalam diri sendiri tanpa dipaksa. Karena memang sudah dibuat kalau dia nggak sekolah ini. Nah, misalnya kayak beda itu bisa sebenarnya, tapi harus ada keyakinan kelas biar siswa nggak nuntut kita. Ya, harus tanda tangani oleh siswanya perwakilan dan tanda tangan oleh guru bahwa kalau 1 kali tidak sekolah denda 5.000. Boleh. Ya, artinya siswanya akan takut. Ya kan ada konsekuensi yang sudah diterapkan. Kalau apa mereka akan kena denda. Tuh. Nah, posisi yang kita harapkan adalah seorang ini Bapak Ibu. Ini seorang manajer ini suaranya halus, berasa tubuhnya tidak ada mendekat ke murid, jadi istilahnya ada pendekatan secara langsung face to face, ya, mata ke mata, agar muncul istilahnya ikatan. Biar siswanya terbuka. Kan siswanya ada yang ditanya, tahu Pak, itu ada yang seperti itu. Tapi kalau kita ada pendekatan tadi, coba saya terlambat tadi karena ini bisa kita selesaikan kalau kita dengan nada yang agak halus. Tapi kalau kita tadi apa lambat, belajar mereka kalau datang, siswanya lo sudah takut, lo sudah sedih, lo sudah malas untuk menjelaskan kepada kita. Ya, itu pentingnya Bapak Ibu ada suara-suaranya. Nah, di sini guru membantu siswa untuk bertanggung jawab tadi. Suruh siswa bertanggung jawab sendiri. Kenapa dia terlambat? Apa yang harus dilakukan? Dapat nanti siswanya. Oke, baik. Nah, sebelum mulai, mari kita tonton dulu video ini, semoga ada suara. Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu sekalian. Baik, kita coba dulu.
berbahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Yang kamu sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu pilih lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu seorang ibu, berani-beraninya jawab sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar tahu. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini kan sama berpengalaman gitu. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Berasa Biar bestie. saya urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Aduh. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Aduh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, Ibu ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Nadia. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran ini. Baik, itu Bapak Ibu guru hebat. Perbedaan dari satu kasus yang sama ya. Jadi terlihat jelas bagaimana posisi kita kalau sebagai fakultas hukum, terus merasa bersalah sampai ke manajer. Jadi terlihat jelas kebutuhannya. Ya, nah yang diharapkan sekarang itu adalah untuk sampai ke posisi manajer ya Bapak Ibu. Nah, sedikit lagi materi Bapak Ibu. Ini adalah kegiatan kelas. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti yang jadi wali kelas atau guru mata pelajaran sebenarnya bisa buat, nggak harus wali kelas. Guru mata pelajaran boleh buat kegiatan kelas dengan siswanya. Kalau saya ada, tapi memang dulu saya tidak buat dalam bentuk terperinci saya ditanyakan oleh siswa. Tapi dari awal pembelajaran saya sudah buat. Misalnya siswa yang terlambat, kalau saya sudah duluan masuk, maka siswanya saya alpakan. Itu sudah saya lakukan. Tapi memang tidak terperinci ada tanda tangan. Nanti silakan Bapak Ibu guru bisa membuat kegiatan kelas di kelas masing-masing, di pembelajaran masing-masing, agar kelas kita itu terkontrol Bapak Ibu. Jadi ya kalau Bapak Ibu lihat kan biasanya kalau saya masuk ada siswa yang lari-larian. Kenapa? Karena mereka takutnya kena apa? Karena ada konsekuensi yang mereka dapatkan tadi. Karena melanggar peraturan yang sudah dibuat di kelas itu mungkin bisa Bapak Ibu terapkan di kelas selanjutnya. Nah ini ya yang bisa kita lakukan pertama adalah kita sama-sama dengan murid ini saling bercurah pendapat, saling mengeluarkan pendapat ya sama-sama untuk membuat peraturan. Ya, setelah sudah ada curah pendapat siswanya pengen A, pengen B, peraturan A ini, peraturan B, kita catat semuanya. Ya, setelah dicatat semuanya, kita susun dengan kalimat bisa. Selama ini kan kita kenalnya siswa datang terlambat. Terlambat itu positif atau negatif? Negatif ya Bapak Ibu, terlambat itu bagaimana cara membuat positifnya? Siswa datang tepat waktu. Jadi ada konotasi positif yang kita tanamkan pada siswa. Hilangkan kata negatif kita ubah menjadi positif sehingga muncul sendiri nanti jiwa-jiwa positif dari peserta didik. Ya. Terus apalagi nih misalnya tinjau kembali daftar yang sudah ada tadi. Buatnya itu nggak harus banyak, 2 atau 3 cukup. Yang penting siswanya tahu, paham, ingat, dan siap melaksanakan. Kemudian tinjau ulang lagi keyakinan ini dan sesuaikan dengan kondisi kelas kita agar mudah diterapkan. Ya, silakan Bapak Ibu buat sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan, nggak harus sama dengan guru yang lain. Yang penting Bapak Ibu bisa menerapkan. Dan yang paling penting keyakinan kelas itu adalah konsisten ya Bapak Ibu. Jadi kalau memang ada siswa yang melanggar, terapkanlah konsekuensinya. Jangan dikasih
waktu mereka itu istilahnya pemakluman. Tapi kalau kita kasih konsekuensi, ini akan berjalan sendiri sehingga dari kebiasaan timbullah menjadi budaya tadi. Itu yang diharapkan Bapak Ibu. Dan yang terakhir itu setelah dibuat seluruh warga kelas itu meninjau dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas, ya. Jadi sebelumnya dilibatkan siswa, guru, terlibat aktif buat keyakinan kelas Bapak Ibu. Baik, sedikit lagi ya Bapak Ibu. Ini segitiga institusi. Inilah ujung dari disiplin positif yang ingin kita capai. Jadi kalau kita sudah mencapai diri sebagai seorang manajer, inilah yang harus kita terapkan, yaitu segitiga restitusi. Kembali lagi ke PMM. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan pelatihan mandiri disiplin positif di platform Merdeka Mengajar, ada penjelasan segitiga restitusi. Kita bisa buat segitiga restitusi ini. Boleh ada senyatanya. Nah, di sini tahapannya ini dilakukan guru bertujuan agar murid dapat mencari solusi untuk masalahnya sendiri. Tadi ya sebagai manajer. Terus dapat berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Terus mereka juga memiliki tujuan serta disiplin positif ini kita harapkan. Kita langsung saja ya Bapak Ibu. Nah, ini ada tahapan disiplin positif. Ada 3, ya. Pertama itu adalah kita menstabilkan identitas dulu, ya. Gak kelihatan ya di sini. Kita langsung sini aja. Nih, menstabilkan identitas itu adalah bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Misal terlambat. Kenapa kamu terlambat kemarin? Nah, gak apa-apa, Pak dulu pernah terlambat. Tapi kalau bisa besok jangan lagi ya terlambat. Nah, seolah-olah kita itu melakukan pembenaran kepada siswa. Ya, jadi kesalahan yang gagal tadi kita anggap benar. Jangan sampai dia itu melakukan lagi. Itu validasi, menstabilkan identitas. Jadi kita buat identitasnya itu menjadi positif. Nah, ini contohnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, nah. Asalkan jangan sering atau besok jangan sampai diulangi lagi ya. Ini kata-kata yang muncul. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memunculkan kata-kata ini, artinya Bapak Ibu sudah menstabilkan identitas anak, identitas murid. Soalnya nih, tidak ada manusia yang sempurna. Pasti semua manusia itu melakukan kesalahan. Tapi Bapak besok jangan sampai lagi ya melakukan kesalahan ini. Nah, artinya kita sudah menstabilkan identitas murid. Itu contoh-contoh kata-katanya Bapak Ibu. Tahap kedua itu adalah setelah kita menstabilkan identitas, kita memvalidasi dulu, memvalidasi tindakan yang salah tadi. Nah, di sini adalah tidak ada manusia yang baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Artinya kita tanya ke muridnya, ya, kita validasi. Kenapa sih kemarin bisa terlambat? Ya, nah di sini kata-kata yang bisa kita lakukan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini ya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu, sehingga siswa nanti muncul sendiri, oh dia terlambat karena alasannya ini. Jadi muncul sendiri alasan atau tindakan yang mereka lakukan itu karena alasan apa. Makanya di sini disebut sebagai validasi tindakan yang salah. Dan akhir itu adalah menaikkan keyakinan. Inilah pentingnya ada keyakinan kelas tadi. Nah, Bapak Ibu misalnya, kita tanyakan kepada siswa. Jadi kalau kamu sudah melanggar, kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Dan kira-kira solusinya apa yang akan kamu lakukan? Jadi baliknya ke sini. Makanya konsekuensi kita tadi bisa kita terapkan dengan adanya menanyakan keyakinan. Jadi seolah-olah siswa ini siap bertanggung jawab kalau dia terlambat di pelajaran kita, ini konsekuensinya. Ya, jadi jangan serta-merta kita langsung terlambat ini, nggak pakai ini langsung ini. Tapi kita tahap demi tahap, 3 tahap ini. Menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan meraih keyakinan ini harus kita lakukan. Kalau sudah dilakukan, artinya Bapak Ibu sudah mencapai sebagai kontrol diri manajer. Ya, jadi kalau sudah menerapkan segitiga restitusi itu, inilah Bapak Ibu sebagai manajer, gurunya sebagai manajer, Bapak Ibu sudah bisa mengontrol. Ya, kontrol tertinggi, paling positif tuh. Ya, jadi silakan Bapak Ibu boleh menerapkan segitiga restitusi ini. Ya, baik Bapak Ibu, saya bacakan dulu. Sebenarnya materinya habis, ya, habis materinya. Tapi sedikit kita kasih jeda detik sebelum saya tutup. Ini saya ada video mengenai restitusi yang saya lakukan.
Restitusi yang saya lakukan ini adalah salah satu tugas sebagai petugas dari CGP. Nah, tapi di sini kemarin kesalahan saya adalah saya menjadi aktor. Saya menjadi aktor. Seharusnya itu memang kita libatkan aktornya itu, artis siswanya itu memang melakukan kesalahan. Jadi kita memang bisa memilih solusi dia sendiri. Nah, saya di sini saya seleksi aktor karena kemarin tuntutannya itu harus bisa berbahasa Indonesia. Makanya saya kabur dari siswa yang harus bahasa Indonesia. Makanya saya libatkan siswa yang aman-aman saja di kelas. Ya, nah boleh kita lihat langsung saja. Nah, ini salah satu disiplin positif yang kita lakukan dari sebenarnya kebiasaan positif kalau terus menerus bisa jadi budaya nih. Ini kasusnya baru misalnya saya nggak masuk kelas, saya tugas di kelas, terus ada satu siswa nanti yang dengan tugas, kira-kira apa sih yang harus saya lakukan? Makanya saya lakukan segitiga. Selamat pagi Chelsea. Oke, silakan dulu. Saya tahu kenapa Pak Zul ada di sini. Mungkin berbeda dengan tugas, Pak. Ya, nah, tapi kemarin saya sih tadi kan. Ya, Pak. Tapi saya dapat tugas. Dari semua orang itu kenal kesalahan masuk Pak Zul dulu. Tapi kalau sudah tindakan ada alasannya. Kira-kira apa? Seperti itu tidak sebenarnya. Saya capek dengan Pak. Dimana saya seperti Pak menjadi bersalah. Akhirnya pada saat pelajaran saya mampu. Oke, kamu ingat yang saya pastikan? Ya, Pak. Masih. Masih ingat. Kira-kira yang kamu itu sudah sesuai belum dengan yang pastikan? Belum sesuai, Pak. Iya, dengan bagaimana itu sesuai. Selalu bertanggung jawab. Nah, ternyata kamu tahu kira-kira apa solusi dari masalah ini? Kedua, karena ini dengan tugas. Kedua, saya akan tidur tidak terlalu lama lagi. Ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari jauh dan akan mengembangkan desa. Baik, hasil apresiasi Anda Chelsea sudah bertanggung jawab. Oke, baik, untuk sekarang masih boleh mulai beristirahat. Pak, terima kasih, Pak. Oke. Generasi emas Indonesia untuk belajar Pancasila. Hai kamu anak Indonesia, belajar Pancasila. Kali ini kita akan melakukan penilaian harian. Jadi silakan nanti jawab pertanyaan Anda di komputer masing-masing ya. Silakan jawab dengan sesuai dengan pengetahuan kalian. Ya boleh? Kurang, enggak? Boleh. Silakan. Kamu generasi cerdas berkarakter untuk Indonesia. Kali ini.
Ya Pak, kemarin waktu dengan saya tahun mencapai jadi pada saat dengan yang saya tahu bahwa Infom melakukan pencarian jawaban. Oh, gitu. Baik, saya yakin murid yang sempurna. Kamu sudah baik, mengaku kesalahan, kita sudah melakukan. Ya Pak, saya memang Baik, kenapa kemarin nanti sampai misalnya? belajarnya sulit Pak, jadi saya memutuskan untuk membangun handphone dan saya mencari jawabannya Pak. Baik, kemarin tidak ada itu sebenarnya salah. Salah Pak, karena tindakan yang saya lakukan itu tidak sesuai. Baik, untuk depannya kira apa yang akan kami pada Saya belajar dengan itu paling sederhana pada guru saya bilang pada materi yang bisa. terus Bapak apresiasi dan Bapak Terima kasih Pak. kan menjadi ya. Baik, mungkin itu sepenggal contoh. Kalau saya ada kasus-kasus bisa kita terapkan segitiga diskusi, walaupun sebenarnya itu ada skenario nya Bapak Ibu, jadi kami acting mulai tugas. Tapi kalau bisa, istilahnya gambarnya seperti itu, kita tanya dulu ke siswanya, apa kamu curang, pakai handphone, kan pasti ada alasan. Nah, sehingga nanti timbul sendiri solusi untuk bisa memecahkan masalahnya. Bapak Ibu, itu yang saya sampaikan mengenai disiplin positif, ya, budaya positif. Semoga nantinya kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan di sekolah itu bisa kita tularkan kembali kepada rekan sekalian, dan juga bisa kita inisiasikan kepada siswa kita, kepada murid kita, sehingga terciptalah budaya positif di sekolah kita. Karena dengan adanya budaya positif, saya rasa masalah sebesar apapun bisa kita selesaikan, ya. Apalagi kalau sekarang Bapak Ibu ini sudah tahu saya sebagai seorang penghukum atau merasa masalah, mungkin Bapak Ibu akan mengurangi itu sehingga akan terus meningkatkan diri sampai ke manajer. Itu Bapak Ibu. Baik, sekian, terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini, saya jelaskan sih seperti dengan kalau jelaskan yang saya bisa berbagi hari ini bisa menjadi motivasi bagi Bapak Ibu guru, bisa menjadi motivasi, terus juga bisa diaplikasikan ke dalam pelajaran dan kehidupan sehari-hari demi menyongsong pendidikan yang terus maju. Oke, sehari-hari terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya, walaupun tadi janjinya 1 jam, tapi ini sekarang sudah molor hampir 1,5 jam. Mohon maaf Bapak Ibu, dan terima kasih banyak sudah membantu saya dalam pembuatan tugas ini. Baik Bapak Ibu, itu saja. Nanti boleh yang mau bertanya, misalnya diskusi atau berkolaborasi, atau Pak Zul tolong bantu misalnya kalau ada hal seperti ini bagaimana solusinya, boleh ya. Kalau saya bisa bantu, saya siap membantu Bapak Ibu. Oke, itu saja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pada kesempatan pagi ini ya kita akan buat keyakinan kelas. Jadi seperti yang kita tahu bahwa keyakinan kelas itu ya harus dibuat agar kegiatan di kelas itu teratur. Jadi istilahnya ketika memang ada yang melanggar atau ada yang tidak sesuai dengan peraturan kelas, artinya pasti ada konsekuensinya. Selama ini kan kalian ketika misalnya melanggar suatu peraturan atau misalnya tidak sesuai dengan tata tertib, pasti akan mendapatkan hukuman ya, konsekuensi. Nah, sekarang biar hukuman itu bisa dihindari atau hukuman itu kalau bisa tidak diterapkan lagi di sekolah, otomatis harus ada keyakinan. Apa sih katanya ya? Apa sih bedanya konsekuensi sama hukuman? Yang tahu nggak beda konsekuensi sama hukuman? Iya. Iya. Apa? Konsekuensi adalah apa ya? Kalau hukuman apa? Lama ini kalau dapat hukuman? Ya, dapat hukuman, dihukum ya. Dihukum kalau apa? Diperingati saja. Ya,
diberi sanksi. Nah, ya benar. Kalau kita selama ini kenalnya hukuman sama konsekuensi sebenarnya mirip. Ya, kalau di dalam bahasa kita itu selalu elemen. Ya, tapi bedanya apa? Sebenarnya sama-sama ada jenis pemberian efek jerah. Kalau hukuman itu cuma satu pihak, artinya hanya berasal dari guru, ya kan? Terlambat, apa yang tidak sesuai, pasti dihukum. Silakan lari, silakan berjemur, itu hukuman kan? Yang melakukan siapa? Guru, satu pihak. Nah, kalau keyakinan kelas yang ingin kita lakukan ini itu berkonsekuensi, itu dua pihak. Guru ada yang terlibat, siswa ada, sehingga nanti ketika kalian melakukan pelanggaran, kalau hukuman tadi kan kalau pelanggaran langsung guru hukum. Nah, kalau sekarang kalau kita ada keyakinan kelas, kalau kalian melakukan pelanggaran, kalian akan bukan hukum tapi konsekuensi, karena konsekuensi ini kalian sendiri yang buat. Nah, bedanya kalau hukuman itu ke arah, konsekuensi dua arah. Jadi kalian tahu, kalian sendiri yang buat peraturan. Jadi kalau kalian melanggar, kalian tahu sendiri apa yang kalian dapatkan. Itu ya bedanya. Nah, jadi hari ini kita akan buat keyakinan kelas. Jadi silakan nanti kalian tuliskan di kertas ya, kira-kira apa sih keyakinan atau peraturan yang ingin kalian terapkan di kelas ya. Tapi kita rubah dalam bahasa yang positif. Karena kita ini ingin menekankan yang namanya disiplin positif. Jadi kata-kata yang negatif itu dilarang, tidak, ya kan? Jangan, bukan, itu semuanya negatif. Sekarang kita ganti menjadi positif. Misalnya, jangan buang sampah di sini. Itu kan sudah negatif. Kira-kira kalau menjadi positif apa? Ya, jaga kebersihan. Ya kan? Itu menjadi positif. Apalagi misalnya yang negatif, dilarang memakai aksesoris. Apa? Negatif kan? Positifnya apa? Jaga kerapian. Bisa kan? Rapi, berpakaian rapi, itu bisa menjadi kalimat positif. Nah, sekarang silakan nanti kalian tuliskan di satu lembar yang Pak bagikan kalimat-kalimat positif yang kalian inginkan, atau misalnya peraturan kelas yang ingin kalian terapkan di kelas. Ya, silakan ya tulis. Oke. Kalian tulis dan langsung ditempelkan di depan ya. Kita banyak jawabnya warna putih aja nanti. Coba warna putih. Jadi warna kuning, warna hijau. Ya. Kurang satu, masih 3 tadi. Boleh ambil tempel kalau sudah. Ya. Ini mau oh iya ya, spidolnya hilang warnanya. Ya silakan ya dituliskan kira-kira kalian inginkan di kelas misalnya apa. Tut Muri Handayani Ki Hajar Dewantara. Terima kasih Pusat Penguatan Karakter bersama Kemendikbud. Ayo jadi generasi cerdas berkarakter untuk Indonesia maju. Junjung kebinekaan global untuk Indonesia jaya. Aku harus berakhlak mulia. Ini adalah keyakinan kelas yang sudah kalian buat ya. Nah sekarang kita akan coba klasifikasikan kira-kira setelah kalian masing-masing itu menyatakan ini keyakinan kelas seperti apa, kita buat istilahnya itu disempitkan ya sama kayak kreatif, inovatif, selalu bersama berjalan. Selalu kreatif, penuh inovasi dalam diri bersama. setelah kita lihat ada 6 keyakinan kelas yang muncul di kelas kita ya, kita coba dulu rangkum.
Yang pertama, keyakinan di kelas kita itu harus ya, harus sopan. Nah, di sini sopan itu seperti apa? Saling menghargai, ya kan? Menghormati guru, sopan, ya. Terus yang kedua adalah kerapian. Nah, kerapian seperti apa? Rapi, ya. Terus apa lagi? Nah, libur lengkap dan sesuai dengan harinya. Kan oke, walaupun bajunya rapi tapi nggak sesuai hari, nggak rapi kan? Oke, yang ketiga itu adalah tepat waktu. Ya, disiplin waktu, tepat waktu. Artinya datangnya itu harus on time. Kalau masuk jam 7, datang kalau bisa 6.55 atau 6.50. Jadi kalau yang tiket itu disikat dulu pagi ya. Keyakinan harus diterapkan karena ini kalian yang buat. Artinya kalian harus menjalankan dengan sungguh-sungguh. Baik. Nah, sebelum itu ya, karena ini sudah kita anggap deal ya, deal. Biar sah, kita harus tanda tangan peraturannya ya. Karena kalau ada tanda tangan artinya kalian sudah bersedia untuk menaati peraturan kelas. Bersama berkolaborasi, wujudkan mimpi. Kurikulum merdeka, kita ujung tombaknya. Guru penggerak angkatan 10, berpikir kreatif, selalu berinovasi. Siapa kita? Kita guru penggerak angkatan 10. Oh ya, siapa kita yang selalu berinovasi? Nah, ini keyakinan kelas kita. Ini sudah kalian tanda tangan nih. Artinya kalian bersedia untuk mengikuti keyakinan yang sudah dibuat secara bersama-sama ini ya. Oke. Nah, jadi silakan nanti mulai pertemuan selanjutnya keyakinan ini harus kita terapkan ya. Jadi siswa ini bisa secara langsung kalian ya, bisa ada batasan. Oh, jadi kalau saya misalnya datangnya tidak tepat waktu ya, maka ada konsekuensi yang bisa kita dapatkan. Nah, kalau bisa kita hindari konsekuensinya, artinya harus bisa sesuai dengan keyakinan kelas yang kita harapkan. Baik, itu saja ya kesempatan buat kegiatan kelas ini. Silakan diterapkan, silakan dijalankan agar proses pembelajaran ya bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baik, Pak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kamu anak Indonesia, pelajar Pancasila. Jadilah anak yang mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keila Raden Trilarasati dari kelas 10-1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria dari kelas 10-1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lavenda dari kelas 10-1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dari kelas 10-1. Aku harus bergotong-royong. Saya sangat bahagia. Saya sangat bersemangat. Saya sangat gembira sekali. Hai kamu anak Indonesia. Luar biasa, sangat Sangat penting. penting sekali. Kreatif, bernalar kritis. Sehat kelas tetap terjaga. Membuat kami menjadi sopan terhadap semua orang. Kami bisa menjaga kerapian. Menjadikan kami murid yang disiplin waktu. Karena kamu generasi Cerdas berkarakter.